Selamat datang di channel saya. Video ini merupakan update dari video tutorial sebelumnya yang berjudul Cara Mengatur Koordinat Image Google Earth di program Epanet, yaitu serangkaian proses membuat backdrop di Epanet berdasarkan screen capture atau gambar dari area di Google Earth. Pada video sebelumnya, saya hanya menggunakan satu gambar, sehingga saat di zoom in di program Epanet, gambar akan pecah karena kualitasnya yang kurang bagus. Maka pada video kali ini saya akan menggunakan beberapa gambar yang digabung menjadi satu untuk dijadikan backdrop di program Epanet. Dengan ini diharapkan kualitas backdrop menjadi lebih bagus, sekaligus memaksimalkan area yang memang diperlukan saja. Pada kasus kali ini, saya menggunakan lokasi di kota Banjarmasin seperti yang terlihat di layar. Area yang akan saya gunakan adalah yang berada di tengah kotak berwarna kuning. Dan untuk memaksimalkan area, maka saya akan membagi gambar menjadi 3 bagian. Seperti ini 3 bagian gambar nantinya. Ini merupakan gambar nomor 1, ini gambar nomor 2, dan ini gambar nomor 3, dan masing-masing gambar memiliki titik tengah atau center point. Proses dimulai dengan mencari titik tengah pada gambar nomor 1, dan dengan sistem koordinat UTM, nanti hasilnya berupa nilai easting dan northing dalam satuan meter. Selain mencari nilai koordinat, kita juga mencari nilai jarak tinggi dan jarak panjang. Di video sebelumnya, jarak tinggi adalah dari titik paling atas ke titik paling bawah dalam satu gambar, dan jarak panjang adalah jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan. Namun di kasus ini, video ini, kita hanya perlu mencari setengah terlebih dahulu ya, dari titik tengah ke atas dan dari titik tengah ke kiri. Nanti tinggal dikali 2 saja. Dan setelah kita mendapatkan nilai tersebut, kita akan mencari titik tengah pada gambar nomor 2. Caranya adalah menjumlahkan nilai northing pada gambar nomor 1 dijumlahkan dengan 2 kali jarak, 2 kali dari jarak tinggi ya. Itulah sebabnya kenapa saya mencari nilai setengahnya saja ya. Setelah itu kita juga selanjutnya mencari nilai titik tengah pada gambar nomor 3. Caranya juga sama, yaitu nilai northing pada gambar nomor 2 dijumlahkan dengan 2 kali jarak nilai tinggi ini ya. Nah, dengan menggunakan metode ini kita tidak perlu repot-repot menggeser layar atau menggeser peta karena berisiko akan merubah koordinatnya, sehingga kita bekerja dengan menggunakan titik tengah atau center point ini. Nah, bagi kalian yang memiliki project yang berbeda dengan video ini, misalkan titik nomor 2 ini atau gambar nomor 2 ini tidak berada di bawah nomor 1, melainkan berada di kanan dari gambar nomor 1. Untuk mencari titik tengahnya, kalian hanya perlu menjumlahkan easting, nilai easting di nomor 1 dijumlahkan 2 kali jarak dari panjang ya. Sama halnya seperti koordinat kartesius ya. Jadi jika kita menambahkan gambar ke bawah, berarti kita mengurangi nilai northing. Jika kita menambahkan gambar ke atas, kita menambahkan nilai northing. Jika ke kiri, kita mengurangi nilai dari easting. Dan jika ke kanan, kita menjumlahkan nilai dari easting. Seperti itu ya. Selanjutnya, jika gambar seperti pada kasus ini, berarti titik tengah easting dan northing yang nantinya diproses di Excel ya, seperti video sebelumnya, berarti adalah nilai yang berada di titik nomor 2 ya, karena dari keseluruhan gambar yang saya ambil ini, titik tengahnya tentu berada di nomor 2 ya. Jadi easting dan northing yang akan diproses adalah nilai yang titik tengah nomor 2. Misalkan kalian hanya memiliki atau hanya mengambil gambar nomor 1 dan nomor 2, berarti titik tengahnya berada di sini ya. Titik tengahnya berada di sini.
Jadi sama dengan northing di gambar nomor 1 dijumlahkan dengan jarak ini ya. Kalian sudah dapatkan titik tengahnya nanti di sini. Baik, langsung saja sekarang kita buka Google Earth. Baik, selanjutnya yang perlu dilakukan setelah mencari lokasi project kita, itu kita memaksimalkan tampilan dengan uncheck di sidebar. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan titik tengahnya, kalian tinggal add place mark di sini. Dia akan otomatis berada di titik tengah dari tampilan di layar, dari titik paling atas sebelah di sini ya. Saya sarankan untuk menggunakan simbol yang ini, ada tanda tambah di tengahnya, dan warnanya saya gunakan yang putih saja. Nah, semisalkan jika sudah, kalian bisa berikan nama 1 ya untuk titik tengah yang pertama. Dan di sini saya sudah memiliki titik tengah yang sudah saya simpan sebenarnya. Saya akan buka ya, ini adalah titik tengah yang sudah saya simpan. Oke, jadi kita tinggal klik 2 kali di sini untuk memposisikan kembali. Ya, kita mereposisi dia kembali ya. Dan setelah itu pastikan kita klik di save image. Kita klik 2 kali lagi, dan di view kita tilt and compass agar posisinya tegak lurus dengan permukaan. Jika di map option kalian ada centang di sini ya, kita tidak memerlukan deskripsi atau legend, jadi kita uncheck saja semua, tidak masalah. Untuk resolusi saya menggunakan yang 1280 x 624 ya, jadi panjangnya di sini ada 1280 dan ke bawahnya adalah 624. Dan size image ini nantinya kita akan gunakan saat menggabungkan ketiga gambar ya. Nah, setelah itu kita mencari nilai jarak tinggi dari titik tengah ke atas ya, dengan menggunakan fitur ruler di sini. Pastikan satuannya adalah meter. Cari as atau titik tengah ini, klik sekali dan klik. Nah, kita dapat menariknya untuk memastikan sudah berada di tepi ya, tepi paling atas. Dan ini juga merupakan salah satu proses yang penting karena akan menentukan seberapa presisi dari peta yang kita buat atau backdrop yang kita buat. Nah, setelah itu kita catat nilai ini 742,92. Di sini saya sudah menyiapkan Excel ya, seperti pada video sebelumnya. Jadi untuk tinggi ini sebenarnya setengah dari tinggi ya, namun di video ini saya sebut tinggi itu adalah dari titik tengah ke atas. Jadi ini 742,92 ya. Jadi di Excel saya adalah koma. Jadi pastikan settingan kalian apakah titik atau koma ya. Selanjutnya kita mencari jarak dari titik tengah ke kiri. Ke kiri boleh, ke kanan boleh ya. Tapi saya memilih ke kiri. Baik, nilainya adalah 1537,09. Saya catat dulu sini.
Setelah itu saya kali 2. Selanjutnya kita save image. Kita gunakan nama A. Baik, kita sudah mendapatkan image dari gambar nomor 1. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk mencari titik tengah dari gambar nomor 2. Caranya adalah kita mencari nilai northing pada gambar titik tengah nomor 1 ini, dan pastikan di view ini kalian sudah centang center in view. Tujuannya adalah untuk otomatis ketika kita add placemark dia akan menjadi titik tengah ya. Selanjutnya kita buka kalkulator, kita tuliskan angka ini. Kita kurangi tinggi ya, 2 kali tinggi ini ya, 2 kali ini berarti nilainya yang ini ya. Setelah itu kita copy, kita minimize, kita add placemark yang baru ya, kita ganti simbolnya. Oke, saya beri nama nomor 2 dan nilai ini kita ganti, kita paste di sini di placemark yang baru, koma kita ganti titik, dan titik untuk satuan ribuan kita hapus, sesuaikan formatnya ya. Setelah itu kita pastikan view di sini sudah dicentang, kita klik OK. Nah, dia akan otomatis berada di tengah-tengahnya dia ya, tengah dari center nomor 2. Jika kita zoom out nomor 1 di nomor 2 ya, untuk mengembalikan tampilan kita klik 2 kali saja. Dia akan kembali merepositioning ya. Setelah itu kita save image, kita buat namanya B. Oke, setelah itu kita ambil nilainya lagi, sebenarnya sama saja ya dengan ini ya. Selanjutnya kita kurangi saja ya, kita tidak perlu ini lagi, kita langsung saja gunakan yang sudah ada di sini. Kita kurangi sama ya, 1485 84. Kita copy, minimize, kita add placemark, kita beri nomor 3, dan di sini kita ganti, kita paste, ini kita gunakan titik, ini kita hapus, pastikan center in view. Setelah itu kita klik OK ya di sini. Setelah itu kita save image, kita klik C, save ya. Kita sudah mendapatkan tiga gambar ya. Selanjutnya kita mencari center dari keseluruhan gambar yang ada ya. Dari keseluruhan ini centernya berarti ada di nomor 2 ya. Jadi kita properties, kita copy paste ini, dan oke, jadi pastikan jangan sampai salah jika di project kalian masing-masing ya, untuk mencari titik tengahnya yang mana ya. Oke, setelah itu kita minimize saja, jangan di close. Selanjutnya kita akan menggabungkan keseluruhan gambar di program Photoshop. Jadi saya akan buka Photoshopnya terlebih dahulu.
Baik, saya sudah membuka program Photoshop. Selanjutnya kita tinggal open. Kita ambil semua gambar. Seperti yang size image atau resolusi yang ada di Google Earth. Ya, jadi image size-nya itu adalah 1280 dengan tinggi 624. Nah, kita akan membuat layer baru karena tingginya adalah 3, berarti ini kita kali 3 ya. 624 kita kali 3. Jadi saya buat nama mesin, dan ini ada 1280, lebarnya tetap ya, tingginya 624 kita kali 3 ya. Oke, ini dia. Selanjutnya kita tinggal drag ke sini. Ya, sudah selesai ya. Selanjutnya kita save as, kita ganti ekstensinya menjadi bitmap. Save, saya gunakan 32 bit. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan mencari koordinatnya di Excel. Baik, ini adalah file Excel. Selanjutnya kita akan mencari nilai X dan Y di upper right dan X dan Y di lower left. Caranya sama seperti video sebelumnya, yaitu untuk mencari upper right untuk nilai X berarti sama dengan nilai existing ditambah setengah dari total ya, setengah dari total panjang gambar. Jadi panjangnya tadi adalah 1537 kita kali 2 ya, karena tidak ada penambahan tetap ya. Jadi panjangnya adalah tetap ya, segini ya panjangnya. Oke, jadi ditambah setengah dari panjang ya. Jadi sebenarnya ditambah dari ini saja ya, jarak sini. Tapi karena kita sudah kali 2 ya, sudahlah, biar sama dengan video sebelumnya. Jadi ditambah setengah dari total panjang ya. Oke. Untuk mencari nilai Y berarti nilai northing ya ditambah setengah dari total tinggi ya, total tinggi. Nah, tingginya di sini adalah 3 kali gambar ya, 3 kali dari sini ya, dari sini ke bawah berarti 3 kali gambar ya. Sedangkan ini kan baru satu ya, ini baru satu gambar, jadi kita sama dengan ini kali 3. Oke, jadi di sini sama dengan northing ditambah setengah dari total ya, bagi 2. Dan untuk lower left itu sama dengan casting dikurang setengah dari panjang. Dan untuk lower left yang Y itu sama dengan northing dikurang setengah dari tinggi. Oke, ya, kita sudah dapatkan nilainya ini. Selanjutnya kita akan masukkan ke program Epanet. Baik, saya sudah buka programnya. Sekarang kita load, masuk ke backdrop, kita load, masukkan Banjarmasin, open. Oke, kita minimize terlebih dahulu ya. View, dimension, untuk lower left ini dengan satuannya adalah meter. Untuk lower left
Oke, sudah ya, kita klik OK. Ya, sudah pas sepertinya, ujung atas dan ujung bawah. Selanjutnya seperti biasa kita harus cek terlebih dahulu keakuratannya. Klik project, default, untuk properties, untuk auto length kita klik on. Oke. Selanjutnya kita akan cek keakuratannya. Kita pasang note di titik tengah di gambar nomor 1 dan titik tengah di titik tengah gambar nomor 2. Selanjutnya kita klik pipa. Jadi jika kita menggambar di atas backdrop ini, kita tidak bisa scroll ya. Setelah kita klik satu, kita scroll, maka titiknya akan lari ya. Oleh sebab itu kita harus langsung ke tujuan. Oke, kita klik, hasilnya adalah 1484,5 ya, 1484,5. Oke, sebenarnya kita bisa kali saja ya, 1484,5 ya. Jadi ini kan sebenarnya dua kali dari nilai panjang, nilai tinggi ya, nilai tinggi. Jadi 1484,5 berarti sekitar 1 meter berbeda ya. 1484,45, 1484,5 ya, jadi beda 1 meter. Itu pun kalau jika saya yang salah klik di sini ya. Jadi begitulah cara menggabungkan beberapa file gambar Google Earth untuk dijadikan backdrop di program EPANET. Setelah ini kalian sudah bisa mendesain, dan ketika kita zoom ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali masih tampak ya, 4 kali, 5 kali, 6 kali sudah putih ya. Jadi bisa sampai 5 kali ya sebelum berubah menjadi putih ya. Jadi inilah caranya, tidak terlalu buruk dibandingkan kita mengambil screenshot hanya 1 kali. Baik, sekian video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada informasi tambahan, kalian bisa komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.